Lantas bagaimana nasib rekomendasi Pansus Haji DPR yang akan diserahkan besok meski tanpa klarifikasi Menak Yakut Kholil Kumas? Kami akan membahasnya dengan anggota Pansus Haji DPR, Marwan Jafar. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Marwan. Selamat malam. Waalaikumsalam Mas Reza. Ya, sebelumnya kami juga sudah mengundang Ketua Pansus Haji Nusron Wahid dan juru bicara Kemenak Sunanto, tapi keduanya menyatakan belum bisa bergabung. Pak Marwan, sebenarnya seberapa besar pengaruhnya dengan ketidakhadiran Menak Yakut di rapat Pansus? Sudah 3 kali undangan, 3 kali pula Menak tidak hadir. Seberapa besar ini pengaruhnya untuk hasil kesimpulan dari Pansus Haji DPR ini yang akan diparipurnakan besok? Yang pertama tentu kita menyayangkan kepada Menteri Agama yang tidak hadir dalam acara-acara yang dilakukan oleh Pansus. Dan Pansus sudah mengundang 3 kali. Seharusnya kalau waktunya cukup, tidak dikejar-kejar oleh waktu periodisasi ini selesai, seharusnya memang Pansus merekomendasikan atau minta kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui pimpinan DPR untuk dipanggil paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bung Kameramen? Alhamdulillah baik Bung Alfian. Bung Kameramen kabarnya baik, Bung Alfian kabarnya baik. Kita akan terus berbaik-baikan pada orang yang suka berbuat baik. Kalau yang suka tidak berbuat baik, kita tidak mau baik-baik dengan dia. Pemirsa, kita bacakan berita apakah gerangan. Mari kita simak Bung Kameramen membacakannya. Iya, Bung Alfian, terima kasih. Syukur kita kepada Allah, Bung Alfian masih diberikan kesehatan. Kita semua penonton Bung Alfian juga senantiasa diberikan kesehatan. Tak bosan saya sampaikan, karena Bung Alfian ternyata sehat itu kunci ya Bung Alfian. Dan mahal kalau sakit nanti. Bung Alfian, hari ini kita mendapatkan kabar bahagia Bung Alfian. Tapi ini memang dari Islamify, jadi akun Instagram Islam. Jadi dia memposting after 40 years of saving, Indonesian sanitation worker and his wife begin their lifelong dream to perform haji. Setelah 40 tahun menabung, petugas kebersihan dari Indonesia dan istrinya memulai menjalani mimpinya untuk melakukan haji. Nah ini Masya Allah Bung Alfian, syukur kita. Yang ingin saya tanyakan di respon awal ini Bung Alfian, bagaimana Bung Alfian melihat perjuangan orang Indonesia yang 40 tahun menabung dan bisa alhamdulillah pergi haji. Mungkin sentilan di sesi awal ini adalah kalau Kementerian Agamanya per hari ini adalah Menteri Yakut, bisa jadi nggak tahun ini beliau berangkat haji. Gimana tuh Bung Alfian? Ya, pertama kita ucapkan alhamdulillah, dan memang ibadah haji ini adalah panggilan ilahi, panggilan Allah. Betul. Banyak orang yang melimpah hartanya, kekayaannya sangat banyak, mereka sampai sekarang belum pergi haji juga. Betul. Maka buat Bapak Ibu yang sudah siap berangkat, semoga sehat, lancar, dan Allah berikan kemudahan di sananya, dan ketika pulang Allah berikan limpahan rezeki yang lebih melimpah lagi, sehingga kebahagiaan setelah pulang dari Tanah Suci seiring dengan adanya haji mabrur dan mabruroh yang dimiliki, kemudian juga amal-amal yang berhubungan dengan ma'isyahnya dalam keadaan berkembang dan memiliki kebaikan untuk nilai-nilai kehalalan, keberkahan. Yang jelas buat semua pemirsa termasuk saya, kita tidak akan pernah memungkiri, saya beberapa kali berada di depan Ka'bah itu memang tidak bisa saya menutup-nutupi labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda, dan seterusnya. Kita sama-sama memahami bahwa ke Tanah Suci adalah kerinduan bagi orang yang beriman. Kalau orang Muslim tidak rindu ke Tanah Suci, dia ada masalah dengan imannya, dia punya persoalan serius. Dan tentu buat saya mengucapkan kepada yang sudah sampai di sana, semoga sehat, yang sedang dalam perjalanan semoga lancar. Amin. Dan nanti alhamdulillah pemerintah sudah mengumumkan bahwa haji jatuh tanggal 6 bulan Juni, ya Idul Adha, tanggal 6 bulan Juni 2025. Jadi diduga penyelenggaraan Idul Adha ini serentak seluruh Indonesia.
Ya, Bu Alfian, mungkin di sesi tengah ini kita bergeser dulu ke Yakut, Bu Alfian. Karena kan memang kalau tadi Bu Alfian sampaikan haji adalah hal yang dirindukan seluruh umat Islam, betapa zolimnya Bu Alfian ketika ada dugaan 10.000 ya, 10.000 kuota haji digeser yang tadinya untuk reguler kemudian menjadi haji plus atau apalah ya. Itu kan menurut saya suatu kebiadaban Bu Alfian. Nah, yang kita sedihkan adalah tidak muncul keadilan atau hukum yang tegak untuk Yakut ini Bu Alfian. Kita tidak ingin menuduh Yakut begini dan begitu. Minimal kan dia memberikan penjelasan. Kemarin benar nggak tuh 10.000 kuota dimaling? Kenapa Bu Alfian? Saya yakin Bu Alfian, di 2024 itu banyak atau 10.000 keluarga yang tadinya akan berangkat haji akan tertunda Bu Alfian. Jadi tertunda. Jadi mungkin di sesi tengah ini bagaimana Bu Alfian merespon banyaknya Bu Alfian netizen yang mempertanyakan di mana keberadaan Yakut. Silakan Bu Alfian. Yang pertama, tertunda saja itu udah jelas pasti. Karena memang 10.000 itu tahu-tahu beralih menjadi status yang lain. Nah, pihak aparat, pihak kejaksaan, pihak pengadilan itu sudah beberapa kali memanggil orang yang bernama Yakut dan dia tidak datang. Betapa pengecutnya Anda. Dulu Anda pernah memanggil saya ke pengadilan. Saya datang. Saya hadapi semua. Saya pikir tidak layak orang yang pernah menjadi pemimpin dari sebuah satuan laskar dari organisasi besar, Anda tidak berani. Saya pikir pihak aparat cari dia karena dia harus menjelaskan kemana yang 10.000 itu. Nah, intinya buat pemirsa, pendapat tengah saya adalah jangan biarkan Yakut tidak diproses hukum. Karena dia telah diduga melakukan tindakan kesalahan yang fatal. Dan tidak perlu takut. Dan untuk pihak NU, sebaiknya Anda sendiri yang mengumumkan, silahkan ditangkap orang yang berbuat salah. Anda umumkan sendiri. Jangan lalu kita ketika ngomong begini, kiranya kita berbenturan dengan NU. Betul. Ya, belajarlah untuk sportif. Anda punya Quran. Quran mengatakan i'diluhu aqrabu littaqwa. Adilah kamu karena adil itu akan mendekatkan kita kepada ketakwaan. Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya Alfian Tanjung kembali lagi mendoakan untuk Anda yang berangkat ke Tanah Suci, sehat, berangkat, selamat, kembali dan sehat. Dan apabila ada yang wafat di sana, tidak perlu ribut-ribut, repot-repot untuk pulang. Ikhlaskan saja kalau ada yang meninggal di sana. Doakan agar semua mereka masuk surga dan memanggil kita untuk masuk surga bersama yang bersangkutan. Begitu, Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian, memang kalau bertanya tentang Yakut kepada Bung Alfian dan Bunda Mary memang seru ya. Karena Bung Alfian secara pribadi pernah dipalak oleh Yakut CS. Padahal dia nggak memahami konteks yang Bung Alfian sampaikan. Juga Bunda Mary yang mempermasalahkan Yakut mengatakan atau menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Justru beliau digeret dengan pasal apa Bu Alfian, anak di bawah umur itulah kira-kira, eksploitasi anak di bawah umur, latihan bersenjata segala macam. Lebay banget. Nah tapi memang Bu Alfian, mungkin juga dia salah satu, ini dugaan ya, orang yang abai dengan hal-hal halal dan haram. Ada dua hal yang saya amati dari pergerakan Yakut. Yang pertama tadi soal dugaan penyalahgunaan kuota haji yang 10.000 itu, Bu Alfian. Kemudian memang di zamannya Yakut itu banyak, Bu Alfian, restoran-restoran yang tidak memenuhi standar halal tapi dapat sertifikat halal Kemenang. Betul. Nah itu memang banyak laporan Bu Alfian. Nah ini kan yang kita khawatirkan dan sudah kita rasakan lah bagaimana Bu Alfian itu yang ayam goreng Widuran Solo itu banyak Bu Alfian testimoninya. Jadi ada yang komen misalkan, saya pernah baca, saya lupa screenshot lagi, mohon maaf teman-teman. Saya ada yang bilang gini, ada yang cerita, saya dulu dinas di Solo, sempat makan di sana seminggu bisa 3 kali, betapa sedihnya saya, ternyata itu haram. Itu kan Masya Allah Bu Alfian. Mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, pesan Bu Alfian untuk KPK, untuk kejaksaan agar
sesuai kesalahannya aja lah si Yakut. Kemudian yang kedua, pesan Bung Alfian untuk mereka, atau doalah Bung Alfian untuk mereka yang sedang haji, yang mudah-mudahan Bung Alfian bisa juga segera berangkat haji. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, saya akan berangkat haji, berdoa agar Bung Kameramen dan keluarganya, dan semua keluarga Bung Kameramen, dan semua teman-teman Bung Kameramen, sahabat Bung Kameramen, kru Trial TV, dan semuanya berangkat pergi haji. Termasuk Bunda Mary, termasuk Bunda Ida, termasuk seluruh kawan-kawan Sumatera Raya dan Jawa Raya. Yang pertama, penutup saya, sertifikat halal full kembalikan kepada MUI. Mantap. Yang kedua, buat masyarakat Indonesia, ayo kita cinta dengan hal-hal yang halal. Mari kita lakukan proses yang halal, niat yang halal, proses yang halal, tujuan yang halal, cara yang halal, produk yang halal, barang yang halal, all halal, membuat kita berkah di dunia dan masuk surga insya Allah. Yang terakhir, kepada seluruh masyarakat Islam Indonesia, mari kita banyak belajar agama, mendalami agama kita. Yang kurang-kurang mari kita tambahkan, yang lengah-lengah mari kita fokuskan, yang mungkin pernah keliru sebagaimana tadi Bung Kameramen cerita, ada yang pernah memakan daging, memakan di ayam goreng widuran, pastinya yang makan itu sampai 3 kali tersebut tidak tahu atau belum tahu. Jadi pastinya sekarang harus kalau makan di mana-mana tanya ini halal tidak. Maka sebagai penutup sekali saya himbau buat seluruh masyarakat, teman-teman aktivis politik, mulai ke depan jangan lagi pakai. Jadi nanti gini Bung Kameramen, usulan saya sertifikasi halal itu produknya nanti harus logonya ini rumah makan haram gitu tulisannya. Iya, produknya. Jadi yang lain halal ya? Iya, jadi yang haram itu ada tulisannya karena kan tadi itu soal tempatnya, lingkungannya, alatnya segala macam. Jadi di sebuah rumah makan yang halal ya halal semua. Kalau ada yang haram sedikit ya jadi haram gitu aja. Jadi nggak ada tempat yang halal ada haramnya gitu. Itu sebaiknya tidak diberikan toleransi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.